Jadi di sini ada gambar pupuk. Biasanya pupuk itu buat menyuburkan tanah ya. Jadi tanah yang bagus untuk bercocok tanam itu sebenarnya yang memiliki pH 6 sampai 8. Tapi kondisi ideal atau yang bagusnya itu adalah 6,5 sampai 7,5. Kemudian kalau misalnya tanahnya itu lama-kelamaan kena hujan, habis itu drainasenya juga buruk, terus pemberian pupuk terus-menerus, kemudian nanti apa yang akan terjadi? Jadi tanahnya itu akan terlalu asam, di mana pH-nya itu kurang dari 4,5. Berarti ini adalah asam ya. Sedangkan yang bagus itu harus netral. Nah, jadi gimana caranya supaya dia jadi netral? Apa yang harus dilakukan para petani? Oke, jadi mereka akan menaburkan namanya kapur pertanian. Ini bukan garam ya, bukan garam tapi adalah kapur pertanian. Jadi kapur pertanian ini apa sih kandungannya? Apa yang bisa menyebabkan dia? Kenapa kok bisa menyebabkan dari asam jadi netral? Dan gimana cara ngitungnya? Atau contoh lainnya deh, misalnya di dalam mulut kita ya, di dalam mulut kita itu kondisinya adalah asam. Nah, kenapa sih kok bisa asam? Jadi sebenarnya karena penguraian sisa makanan, baik minuman, yang dilakukan oleh bakteri. Kemudian, ini dapat merusak gigi dan menimbulkan bau mulut kondisi asam ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu menggosok gigi menggunakan pasta gigi. Jadi pasta gigi ini sebenarnya adalah senyawa basa dan mengandung salah satunya ada ion fluorin. Kira-kira materi apa yang mau kita pelajarin? Kalau ada penetralan-penetralan seperti tadi, nah berarti materi yang kita mau pelajari itu adalah titrasi asam basa. Nah, apa sih titrasi asam basa itu? Jadi kemarin kalian udah praktikum, titrasi asam basa itu sebenarnya adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan kemolaran atau kadar berdasarkan reaksi penetralan asam basanya. Nah, ini adalah rangkaian alat titrasinya. Jadi yang ini namanya adalah klem. Jadi dari tinggi alasnya itu juga klem. Kemudian ada buret, yang ini namanya adalah labu Erlenmeyer ya. Kemudian larutan yang di atas yang terletak di buret ini namanya adalah titran, sedangkan yang di dalam labu Erlenmeyer namanya adalah titrat. Jadi cara ngapalinnya duluan N daripada T. Berarti di atas itu titran, di bawah itu adalah titrat. Kemudian apa sih titrat itu dan apa titrat itu? Jadi titran itu sebenarnya adalah larutan standar atau baku yang sudah diketahui konsentrasinya. Sedangkan titrat itu adalah larutan yang akan ditentukan konsentrasinya. Jadi itu bedanya titran sama titrat. Kemudian dalam titrasi itu yang kita lakukan tuh biasanya lebih dari satu kali supaya hasil titrasi kita tuh akurat. Dan apa aja sih yang harus kita kenalin dalam titrasi? Jadi di titrasi itu ada dua titik. Ada titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Titik ekuivalen titik di mana asam dan basanya tepat habis bereaksi, sedangkan titik akhir titrasi itu titik di mana indikatornya mengalami perubahan warna. Jadi indikator ini tujuannya itu supaya kita tahu titrasinya itu kapan sih dihentikannya, dan biasanya terdapat perubahan warna yang terlihat jelas dan tajam. Nah, berikut prosedur titrasinya bisa kalian baca. Di sini saya akan ajarin gimana cara membaca kurva titrasinya. Jadi kita harus tahu dulu daerah mana netral, asam, dan basa. Dimana netral itu kan pH-nya 7, asam kurang dari 7, kalau basa lebih dari 7. Jadi kita harus tahu daerah-daerahnya dulu. Kemudian kita harus tahu mana daerah asam kuat. Oh, asam kuat itu ada yang paling bawah. Ini asam kuat. Ke atasnya lagi itu adalah asam lemah. Paling atas adalah basa kuat. Setelah 7 adalah basa lemah. Jadi kita lihat di sini. Asam kuat awalannya pasti di paling bawah. Ke basa kuat. Oh, berarti dekat dengan 14. Yang ini basa kuat dari atas ke asam kuat. Asam kuat itu ada di bawah. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi fokusnya siapa awalannya dan siapa akhirannya. Sedangkan rumusnya yang bisa kita gunakan tidak perlu lihat di sini kan ada yang beda ya, ada yang divalen, ada monovalen, kita pakai yang umum. Jadi rumus titrasi yang umum itu adalah apa rumusnya? Kemarin udah kalian catat pas lagi praktikum, M1 kali V1 kali valensi sama dengan M2 kali V2 kali valensi. Jadi adalah jumlah ekuivalen titrat sama dengan jumlah ekuivalen titrat. Di mana yang kita pakai itu ekuivalen itu adalah normalitas, jadi harus dikali valensinya. Sedangkan untuk mencari valensi, lihat H-nya kalau asam, kalau misalnya basa, lihat OH-nya. Nah, langsung saja ke soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 ini kita lihat patokannya udah kita tuliskan ya tadi ya. Jadi kita lihat bawahnya tuh mulai dari siapa. Jadi di bawahnya tuh mulai dari mendekati 0 ya. Jadi itu daerah siapa kira-kira? Ya bener banget ya. Jadi itu adalah daerah asam kuat.
Nah, asam kuat itu apa sih? Yang jelas bukan CH3COH, ya HCl bisa. Kemudian kita ke atas, ternyata dekat dengan 14, yaitu berarti basa kuat. Berarti jawabannya untuk basa kuat siapa? Bukan NH4OH, melainkan NaOH. Donek deh. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, di mana di sini ada tabel, rumusnya seperti biasa, MV-val sama dengan MV-val. M-nya misalnya kita mau daerah sini HCN, di sebelah kanan CaOH 2 kali, kita baca M1 HCN ada, oh nggak ada malah ditanya. Jadi kita tulis MHCN, volume HCN ada, oh iya ada 10. Valensinya berapa? Lihat H-nya. H-nya 1, M2-nya kita baca 0,1, volumenya ini ternyata ada 3. Jadi kita harus rata-ratain ya. 26 tambah 25 tambah 24 dibagi 3 karena ada 3 data. Berarti jawabannya ya benar 25 mili, valensinya kita lihat. Oh iya 2. Terus kita coret satuan-satuannya 25 ya jadi 5 per 10 0,5. Dah donek deh, jadi kita udah dapat jawabannya adalah 0,5. Jadi datanya tuh harus kalau volumenya ada lebih dari 1 dirata-ratain ya. Kemudian kita lanjut ke soal ya, jadi soal selanjutnya ini ada dua cara, ada cara satu dan ada cara panjang. Jadi cara satu itu pertama kita lihat ini ada KOH dan HCl, jadi MKOH di sini volumenya masukin. Terus M2-nya udah ada di soal juga 0,2, volumenya ada 25, valensinya 1. Maka kita udah dapat MKOH-nya tuh sebanyak 0,2 M. Kemudian kita masukkan gramnya. Jadi rumus konsentrasi yang ada gramnya kita masukkan. Kemudian volumenya sudah ada di soal juga 25, kita kali silang. Kita coret ya, kita coret. Kemudian jadi 0,1. Berarti gramnya 5,6 bagi 2 sama dengan 2,8. Nah, jadi kalau kalian perhatikan tadi kita salah hitung ya. Jadi ini harusnya 40 kan 1000 dibagi 25. Jadi di sini 20 sehingga jawabannya adalah 0,28 gram. Jadi kalau pakai cara panjang itu seperti itu. Kalau misalnya pakai cara 2 itu ada cara yang lebih singkat, tapi saya kasih tahu dulu turunan rumusnya ya. Jadi rumusnya masih sama, bedanya M-nya itu salah satunya dipakai rumus yang ada gramnya. Karena di situ berupa mililiter, makanya miligram ya di sini. Terus kita coret volumenya yang sama, jadi rumusnya miligram kali valensi per mr sama dengan M2 kali V2 kali valensi. Jadi rumus inilah yang bakalan kita pakai, jadi langsung aja tulisnya di kotak ini. Miligram KOH nggak tahu, MR udah di soal, yang di sini punyanya HCl 0,2 kali 25. Jadi jawabannya adalah 280 mg kita ubah ke gram. Jadi jawabannya 0,28 gram. Sama ya, jadi maupun pakai cara panjang maupun cara cepat itu ternyata sama. Nah, untuk soal selanjutnya, di sini tuh pertama kita bikin dulu reaksinya. Jadi kita bikin dulu reaksinya, tulis ulang ya, jangan sampai salah koefisiennya ini udah setara kok. Kemudian I2 kita tuliskan. Nah, kalau udah selesai tulis, kita baca apa saja yang diketahui dan ditulis di bawahnya. Misalnya di sini diketahui dia nanya kadar. Oh, ini dia nanya kadar NaClO. Volumenya udah ada, masukkan. Kemudian yang diketahui Na2S2O3 ya. Nah, ada volume, ada molar. Kita bisa dapat apa? Nah, jadi antara reaksi 1, 2 cuma punya data itu. Jadi yang pertama kita cari ya cari molnya dulu. Nah, kita masukkan jawabannya adalah 1,5 milimol. Kemudian kita lihat ternyata di daerah reaksi di atas itu yang sama itu adalah I2-nya. Jadi I2 ini jadi patokan. Orangnya 2 1,5. Berarti kalau orangnya 1 1,5 bagi 2. Jadi 0,75 milimol. Ini langsung kita transfer ke atas ya. Ke atas jadi 0,75 milimol. Terus kita pindahkan ke sini, orangnya sama-sama 1. Jadi juga sama 0,75 milimol. Nah, kemudian ada milimol, tadi juga ada MR-nya ya. Jadi kita bisa dapat gram per MR-nya. Jadi gramnya mol kali MR 0,75 kali MR-nya 74,5 ada di soal. Jadi jawabannya demikian. Nah, itu step yang kelima. Kemudian step yang keenam, kita cari massa yang sebenarnya punyanya NaClO rho sama dengan M per V. Jadi massanya tinggal dikalikan, rho-nya sudah ada di soal 1 gram per mili. Terus dikali volumenya, ada di soal juga ya, tadi udah kita tulis 20. Jadi kita coret jadi 20 gram. Nah,
Yang di atas itu miligram ya, sorry. Jadi ini kita ubah aja ke miligram. Nah, untuk mencari persennya itu adalah persen atau gram ya, sebenarnya gram teoritis per gram diketahui dikali 100%. Jadi gram teoritisnya kita tadi udah hitung demikian, kemudian diketahuinya 20.000 dikali 100%. Ya udah deh, jawabannya 0,279%.